Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua. Di mana di sesi kedua ini fokus kita akan lebih ke pembahasan komen dan juga charting altcoins ya. Ini hari Sabtu, jadi seperti biasa di hari Sabtu memang jarang sekali ada news penting ya. Jadi untuk hari ini dan besok kita bisa lebih fokus ke technical analysis dan news. Untuk newsnya adalah reminder bahwa urusan tarif belum beres ya. Jangan senang dulu nih ya. Udah beres tarifnya ya. Belum ya. Di tanggal 12 Agustus ini akan berlanjut untuk urusan US dengan China untuk urusan tarif mereka ya. Nah sayangnya pertemuan di bulan April kemarin ya, di bulan Juli kemarin ya, itu gagal untuk mengextend ya. Sebelumnya kan udah di-extend tuh ya, udah di-extend sampai ke tanggal 12 Agustus. Nah, pertemuan yang kemarin tidak di-extend lagi. Nah, jadi sampai sekarang ya deadline-nya adalah tanggal 12 Agustus. Kalau sampai belum ada kesepakatan juga ya kemungkinan akan seperti dulu. Nah, itu ada kemungkinan bisa mengguncang lagi market karena ya kita tahu lah sekarang bisa dibilang yang competing superpowers adalah US dengan China kan. Nah kalau sampai mereka sampai perang tarif, ya mungkin efeknya akan lebih signifikan dibandingkan yang kemarin tanggal 1 Agustus gitu ya. Ya jadi ya hati-hati ya, jangan jangan tebak-tebakan ya, dan please kita nggak akan ada yang tahu nanti tanggal 12 Agustus akan seperti apa, atau jangan-jangan sebelum tanggal 12 sudah mulai ada cekcok dulu juga kita nggak pernah tahu. Jadi ingat tugas kita bereaksi aja gitu ya. Nah tetapi ya good newsnya satu lah. Good newsnya itu di meeting yang sebelumnya ya, yang terjadi di Stockholm ya, which is itu yang paling baru di bulan Juli seingat gue ya. Ya nadanya cenderung positif ya. Ini ada statement dari China's Deputy Commerce Minister Li Chenggang ya. Dia menyatakan bahwa both sides itu sadar benar kepentingannya untuk menjaga ya hubungan antara US dengan China, especially about trade mereka dan juga economic relationship mereka. Karena ya lagi-lagi ya, gini loh, sekarang kan banyak sekali sentimen yang gue lihat di ini ya, di sosmed terutama ya. Wah, di China nggak masalah kena tarif, bla 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 bla. Ya nggak, pasti akan masalah. Kenapa? Karena number one customer dari China adalah US. Begitu. Jadi pasti akan ngefek juga ke ekonomi China. Gitu. Jadi ya menurut gue ini mereka on their best interest untuk bisa ketemu jalan tengah. Begitu, walaupun sekarang kalau lihat di sosmed banyak yang kayak begitulah ngomong, wah US yang pro China. Ya semua orang pro China, tapi kalau tiba-tiba lu kehilangan kehilangan customer terbesar lu, ya akan susah juga. Itu lu kebayang lu punya satu bisnis nih. Bisnis lu wah luar biasa, lu punya banyak customer ya, sama kayak China misalkan. Customernya banyak, gak cuma US, tetapi US yang paling besar. Nah kalau hilang customer terbesar lu, pasti akan ngefek dong. Ya jadi makanya seperti yang Li Chenggang ngomong, ini penting untuk menjaga kestabilan hubungan ekonomik antara US dengan China. Begitu ya. Dan untungnya juga si Li Chenggang ini menyatakan ke Chinese media bahwa the two sides are candid and constructive gitu. Jadi nggak saling serang-serangan kayak sebelumnya begitu ya. And that's the good news. Tetapi ya sekarang good bisa aja tiba-tiba nggak bagus. Begitu sama seperti kemarin. Si Donald Trump bilang kan, wah si Jerome sudah siap untuk menurunkan interest rate. Ternyata tidak kan. Ternyata tidak turun. Balance sheet turun juga lagi. Wah kacau ya. Ya jadi ini statement baru sekarang aja disebutkan. Faktanya nanti kita lihat lagi pada tanggal 12 Agustus. Gitu ya. Jadi dengan data seperti ini jangan sampai jadi tebak-tebakan. Gitu karena ya udah cobain kan. Ya yang kemarin nebak-nebak bakal ngepam kan nggak kejadian tuh. Ternyata tarif nggak bagus, lalu economic calendar juga, bukan economic calendar, tapi FOMC juga nggak bagus. Kemarin kan sudah ada tuh ya yang tebak-tebakan seperti ini. Wah lihat aja tuh Trump udah ngomong, Jerome udah siap nurunin, ini udah pasti ngepam, taunya nggak kan, malah boom terjun payung itu. Nah itu bagaimana? Serem kan? Ya itu adalah upah dari tebak-tebakan begitu. Dan gini, buat lu yang nebak ngedam itu juga hati-hati, lu sedang hoki saja. Begitu, karena balik lagi lu nggak pernah tahu kan hasilnya seperti apa gitu. Nah itu yang gue paling kadang-kadang nggak suka tuh dari orang tebak-tebakan tuh ya. Pasti kan ada yang menang nih. Nah yang menang ngerasa dirinya dewa, wah tuh hebat kan gue bisa tahu, padahal dia nggak tahu, dia cuma nebak dan kebetulan benar begitu. Nah masa lu mau porto lu itu dikontrol sama hoki? Waduh itu paling nggak bisa menurut gue ya. Jadi yang ingin gue tekankan dari cara TCI adalah kita siap kalau dua-duanya terjadi, kita siap, mau naik mau turun kita siap gitu ya. Yaudah, intinya remindernya itu tanggal 12 Agustus
atau bahkan sambil menuju ke 12 Agustus pun ada kemungkinan bisa terjadi extra volatility. Begitu, karena ini bisa dibilang adalah main course-nya, ya, US dengan China. Obrolan mengenai tarif mereka ini belum beres-beres juga. Begitu, ya. Ya, harapan terbaiknya mereka ketemu jalan tengah, jadi ini nggak terlalu ngefek ke market. Gitu. Karena kalau sampai ini ngefek ke market dan inflasi mulai naik, ya di situ Bang Jerome akan, ya kemungkinan besar akan kembali ngomong soal resiko dari tarif ini, ya. Jadi kita nggak bisa lagi cut rates, nggak bisa. Ya lama-lama bakal telat. Ada kemungkinan bisa terjadi lagi seperti di 2007 sama kayak 2000 pas tuh, ya. Nah, di mana cut rates-nya telat, jadi nggak ngaruh, tetap masuk ke bear market. Begitu, itu yang pernah di point out dulu sama Bro Rico Naru, ya. Mantap. Ya udah, tinggal kita lihat aja kayak gimana nanti hasilnya, ya. Oke, langsung aja kita ke komen, atau sorry, belum komen, kita lihat dulu ke chart. Untuk chart sih nggak beda jauh, ya. BTC kita bisa lihat di sini, ya mencoba untuk masuk lagi ke Bollinger Band, tetapi ya belum berhasil, ya. Ya pokoknya kita lihat aja deh, kita lihat aja apakah dia berhasil masuk lagi nggak ke Bollinger Band. Kalau dia berhasil masuk lagi ke Bollinger Band, nah ada harapan untuk minimal sideways, begitu. Tapi kalau ternyata gagal dan masih daily close-nya di bawah dari lower band, ya. Jadi gini, ya. Ini semua Bollinger Band nih, ya. 1 2 3 ini Bollinger Band. Ini upper band, ini middle band, ini lower band, ya. Kalau sampai BTC gagal untuk masuk ke, ya, masuk di atas dari lower band, ya. Nah, resikonya ya bisa drop lagi, begitu. Tapi kalau dia mulai masuk, kemungkinan untuk lebih stabil lebih besar, begitu, ya. Ya udah, begitu aja. Tinggal ya ditunggu aja dapat kesempatan buat DCA atau enggak, gitu, ya. Untuk alt sudah lumayan banyak lah dapat kesempatan. Untuk BTC ya kita tunggu apakah dia akan retest ke EMA 50 atau ke struktur 111.000. We'll see. Sip, langsung aja kita masuk ke komen. Yang pertama itu dari JR Channel. Sesuai arahan Kotoshi, gua melakukan DCA dan situasi yang seperti ini yang sedang kita tunggu. Di saat mereka panik akan keturunan, ya, atau penurunan lah, ya. Gua malah lagi senang-senangnya karena tidak sia-sia untuk menunggu. Ya, memang benar, pelan bukan berarti lambat, cepat belum berarti tuntas. Hal yang terpenting adalah waktu yang tepat. Sehat-sehat keluarga TCI, mantap, ya. Ya bagus, bersabar berarti kan, ya. Waktu kemarin di atas nggak ngarang all in, begitu. Yang sekarang panik siapa sih? Yang kemarin all in, apalagi di alts, ya. Karena di alts nggak main-main loh. BTC minus berapa sih? Wah lumayan bang, ya. Coba kita cek berapa sih. BTC itu baru minus 7% ke harga running. Ke week terendah itu 8 something persen. Ya, nggak gede. Kalau di alts, ya lo bisa lihat ETH masih nggak terlalu parah lah. Ya lebih jelek, tapi nggak terlalu parah. Sekitar 11%-an. Ke weeknya 12%. Nah yang serem tuh ya kayak, ya kita lihat di sini lah. XRP dia udah sampai, coba kita cek ya. XRP itu minus berapa persen? Wah, udah 19 something. Ke week terendahnya udah sampai 20. Dan ada beberapa yang lain kayak Ondo tuh udah 50%, ya. Nah, ya, jadi ya itu dia pentingnya ya punya porto yang 70-30 juga, begitu. Dan ya bersabar sampai dikasih waktu untuk DCA, ya DCA. Dan jangan all in. Sekali lagi, yang panik tuh pasti yang all in. Ya, karena kalau yang DCA kan santai, ya. Orang gas kayak tembak, kalau turun ya beli lagi, begitu, ya. Mantap. Next dari Syahel Mansyah. Cara TCI keren parah. Nggak usah pakai otak yang terlalu sok pinter. Udah ikut DCI aja, paling anteng. Mantap. Paling anteng tuh tenang, gitu, ya. Ya jadi gini ya sebenarnya. Cara DCI itu sebenarnya memang kadang-kadang ya seringkali dikritik. Wah, kayak cara orang tolol katanya, ya. Banyak yang bilang, wah, ini orang yang nggak bisa TA nih yang pakai DCA. Padahal salah besar, ya. DCA itu disarankan oleh banyak tokoh-tokoh finansial. Warren Buffett, Charles Schwab, ya, dan ada beberapa lagi lah, ya. Dan lagi pula kan DCA kita tuh tidak murni juga. DCA kita kan pakai TA juga. Nah, tapi ya baik lagi orang tuh kadang-kadang ya pengennya tuh nafsunya tuh terlalu besar gitu. Pengennya tuh profitnya maksimum sampai mum gitu, ya. Yang ada taunya bukan profit maksimum malah boncos maksimum gitu, ya. Sip, next dari mana nih? Dari Harry Motivation. Mak, kita kok masih hijau ya, Mak? Nggak kayak sebelah, nggak kayak sebelah yang udah berdarah. Intinya sesuai SOP dan DCA. Hidup tenang, nggak ada cacing-cacing naga-naga. Enak makan ayam, salam tabur tua. Iya ya, ya bener banget ya. Jadi nggak ada cacing-cacing naga-naga, ya.
Gini, orang yang main yang hidupnya cacing-cacing naga-naga itu 90% jadinya cacing kok. Jarang sekali yang jadi naga. Sekalinya jadi naga, itu naga habis lagi. Dipakai apa? Dipakai nyari naga lagi. Habis modal gitu ya. Dan apa namanya ya, kalau sampai sudah berdarah-darah sekarang ya berarti jelas ya kan, seperti yang gue bilang tadi di bawah. Ya all in, apalagi. Apalagi penyebabnya kalau lu tiba-tiba merah parah sekarang kan? Ya all in. Gitu ya. Ya, sip. Yang penting benar banget di sini. Intinya sesuai SOP dan DCA gitu ya. Mantap. Happy gue dengernya. Next dari Telah Lama Edan. Meskipun sering diingatkan TCI, masih saja ngeyel bikin planning gedein alt, terutama Sui masuk setelah unlock. Waduh ya. TP setelah pertengahan bulan karena tanggal 1 Agustus ada unlock lagi. Rencana sangat matang sekali. Malah kemakan serakah, nggak TP. Malah mengharapkan berita bagus di tanggal 1 Agustus. Bakal meroket. Malah balik BEP langsung lempar lagi ke BTC. Well, minimal balik ke BEP. Nggak boncos ya. Ya. Ya balik lagi ya. Saat kita berpikir ini kan berarti kan lebih ke jangka pendek ya. Wah bisa nih ada nyolong-nyolong kesempatan begitu ya. Nah masalah nyolong-nyolong kesempatan ini nggak cuma lo yang mikir, orang lain juga banyak yang pengen nyolong-nyolong begitu. Nah ujung-ujungnya saling colong-mencolong malah jadi gak ada yang untung begitu ya. Jadi ya baik lagi aturan ketiga lah ya, berpikirlah jangka panjang. Tapi kayaknya kalau bro Telah Lama Edan harusnya udah lumayan lama dari TCI ya. Kemungkinan besar SUI-nya juga nggak terlalu besar lah ya. Ya pokoknya gini deh, kita kan terus mengingatkan ya. Nah lu sendiri kan yang merasakan nih ya, kalau lu merasa sedikit tersentil, aduh harusnya kemarin dengerin, nah ya udah jadikan pembelajaran. Tapi ya puji Tuhannya minimal balik ke BEP ya, nggak sampai boncos begitu ya. Ya berarti masih dipikirkan resikonya. Cuman ya sekali lagi ya ngeyel-ngeyel dikit normal lah ya. Ya gua emak-emak kan disebutnya Mak Toshi gitu ya. Orang-orang ya apa, anak-anak kan juga banyak yang ngeyel begitu. Tapi yang penting sadar, oh ada kesalahan nih. Oke, harus dibenerin. Nah, itu aja deh. Itu yang paling penting deh. Karena banyak orang di luar tuh yang nggak sadar salah. Menyalahkan aja segala macam tapi nggak pernah mikir mungkin gue yang salah. Begitu. Jadi itu satu modal yang luar biasa besar, bisa introspeksi diri. Karena banyak orang yang tidak bisa introspeksi diri. Gitu. Kayak kasarnya udah kayak masterpiece yang nggak pernah salah gitu. Tapi hidup hancur-hancuran gitu. Wah ini salah hidup, bukan salah saya nih, saya udah bener 100% gitu. Padahal kita tuh manusia tuh selalu penuh dengan namanya ketidaksempurnaan begitu. Jadi harusnya kita tuh bisa selalu introspeksi diri gitu. Jadi itu sekali lagi adalah satu modal ya, kita sadar bahwa aduh ngeyel nih, salah nih ya. Sip. Oke, mana lagi nih? Next dari Eric Winaldi. Anjas, lumayan banget Margex XTCI. Wah, ini salah satu yang menang nih kayaknya ya. Ya, baik lagi kita sebisa mungkin setiap kali kita ada kerjasama dengan exchanger itu bisa menguntungkan juga para para pengikut TCI, keluarga TCI begitu ya. Tapi ya sekali lagi jangan dipaksakan ya, kemarin kan event futures gitu. Jadi ya buat lo yang bisa futures, jangan yang belum bisa dipaksakan. Nah, kalau gini kan enak nih, bisa futures dapat cuannya juga gitu ya. Sip. Ini udah yang kedua nih berarti ya. Ya ada top 10 dan juga ada lagi 20 orang top 10 and then ada 10 orang beruntung yang di lucky draw lah gitu ya. Ya intinya sih kita itu event kemarin udah lewat ya, nanti next time kalau sampai ada event lagi ya kita akan bahas lagi lah gitu ya. Sip. Next dari si anak dukun, Bang Toshi, saya ketika DCA selalu pasang jaring. Thanks God, sudah mulai ketutup rugi dari liquid yang saya alami saat main future dulu. Wah, mantap ya. Berarti pelan-pelan sudah break even point. Ya ini ya, kadang-kadang gini loh, kadang-kadang kan kita mungkin berpikir, wah kalau kita dengan DC emang bisa gitu nutup kerugian? Bisa sebenarnya. Asalkan mau komitmen dan konsisten begitu. Komitmen, konsisten dan tidak melanggar 3 golden rules begitu. Itu biasanya banyak sekali yang bisa pelan-pelan bener begitu ya. Dan gua nggak pernah mau bilang wah dengan 3 golden rules lo bisa beli Rolls Royce, bisa beli McLaren. Enggak. Tapi yang penting portfolio membaik. Begitu. Buat apa janji Lamborghini tapi faktanya minus gitu kan? Mendingan ya tidak ada janji apa-apa tapi faktanya pelan-pelan membaik begitu ya. Sip. Next dari Budi Prasetyo. Bro, apakah menurutmu ini sebuah kebetulan? 1. Perang Rusia versus Ukraina kembali mencuat. Iya ini ya. FOMC tidak potong suku bunga ya. Trump tarif menggila lagi.
Whales era Satoshi juga mulai jual ya. Gedung putih tidak jadi koleksi BTC dan berita lainnya yang seolah dibuat secara masif. Pikir Kafat ini seolah sudah dia berencanakan dan kecil semua tidak disengaja. Sudah. Dan kecil semua ini tidak disengaja. Ya sebenarnya kalau mau ngomong mungkin aja ya, tidak ada yang tidak mungkin ya. Ya, tapi begini ya, sampai andaikan ini benar atau enggak pun kan ya ujung-ujungnya kita tinggal bereaksi aja gitu sih ya. Ya kayak kemarin gitu ya. Kita kan udah tahu nih statistik besar dari satu cycle BTC adalah ya dia sampai sekarang belum pernah sekalipun nggak di kuartal 4 post halving year. Berarti kalau di tahun ini tuh di antara November atau Desember. Oktober anehnya nggak pernah kejadian. Jadi di kuartal 4 tapi nggak pernah di Oktober. Selalu cuma November, Desember. Gitu. Itu dari dulu sampai sekarang. Ya. Nah, dan selain dari itu statistik yang kuat lagi adalah selama MA50 tidak jebol, lebih tepatnya gini lah ya. Kalau fake out masih ada. Dia jebol dan 2 kali weekly close dan open di bawah dari 50. Kayak di sini nih. Ini kan jebol nih. Open close 1, open close 2. Nah, udah kayak begini, tamat. Selalu masuk ke bear market. Gitu. Nah, jadi kan kita punya statistik yang kuat. Nah, kemarin waktu dimainin nih sama si Trump, ini kan menurut gua pribadi ini dimanipulasi lah ya. Waktu permainan tarif si Trump di Januari sampai ke Maret ya, ini dimanipulasi sekali lah kerasa gitu ya. Sengaja newsnya tuh kayak diendet-endet gitu ya, dikeluarin dikit-dikit. Biar market makin gak jelas, orang-orang makin kapitulasi gitu ya. Nah, udah gitu naik lagi kan. Gitu. Jadi sebenarnya mungkin nggak sih ini semua hanya dibikin senarionya mungkin aja gitu. Tapi ya sekali lagi kita kan sudah punya statistiknya ya. Statistiknya selama kita belum kuartal 4 ya sampai detik ini belum pernah kejadian kita pucuknya itu nggak di kuartal 4 begitu. Dan yang kedua ya selama MA50 safety belt kita masih aman ya kalau gua sih akan terus di CA begitu. Ya resiko terburuknya apa? Resiko terburuknya kalau jebol MA50 jebol dan 2 kali weekly close open di bawah. Itu kalau andaikan untuk pertama kali terjadi seperti ini nih, jebol, open close. Oh ya udah, tutup semua posisi. Begitu ya. Wah, tapi Bang, odds-nya gimana? Ya makanya gue bilang 70-30 atau 60-40. Supaya apa? Supaya resikonya terjaga. Kebayang nggak kalau lu semuanya odds? Ya hancur. Ya sekarang odds aja udah ada yang 50% minusnya loh. BTC baru minus berapa nih? Minus double digit aja belum, tapi udah ada odds yang minus sampai 50%. Nah, itu makanya pentingnya kita punya ya risk management. Ya salah satu cara paling mudahnya adalah rasio portofolio. Gede ini BTC. Begitu karena BTC itu suka nggak suka itu yang memimpin bull market dan yang membuka juga bear market. Jadi intinya pemimpin dari crypto market itu sampai sekarang masih BTC. Itu jadi yang sangat terbaca itu polanya BTC. Ya maka dari itu ya otomatis resiko jadi lebih kecil kan. Nah, dengan cara kita membuat rasio yang tepat ya jadi lebih aman begitu. Jadi ya nanti ada permainan, ada sandiwara dan lain-lain nggak masalah. Begitu malah bisa jadi kesempatan buat kita gitu ya. Sip, next dari Andi Jashin ya. Bang Toshi, jujur saya nyantai aja mau naik turun BTC akibat teori DCA. Wah, mantap. Satu lagi, koleksi testimoni ya. Santai naik turun, nggak dipikirin ya karena teori DCA. Thanks ilmunya. Salam dari Lembongan Island, Bali. Sehat selalu dan salam tabur tuai. Wah, mantap nih ya. Berarti beli Andi ya. Wah, mantap ya. Ya, apa namanya? Ya gini lah, masih banyak yang nggak percaya jujurnya ya. Masih banyak nggak percaya, biasanya ya itulah ya tipe-tipe penyembah dukun gitu, pengabdi dukun gitu lah. Harus kayak itu lama apa kayaknya harus dibikin tuh film ya, kan ada pengabdi setan, nah ini pengabdi dukun gitu. Nah pengabdi dukun tuh ya sukanya dikasih janji palsu udah nggak kejadian. Enggak nanti next time katanya ya. Sementara kita yang di CA yang digoblok-goblok malah profit begitu. Jadi ya kalau gua mendingan pakai cara goblok tapi profit dibanding pakai dibandingkan dengan cara jenius tapi boncos gitu ya. Wah, caranya tuh hebat, tarik garisnya udah bikin Mona Lisa gitu, tapi ujung-ujungnya waktu dilihat portonya minus gitu. Buat apa? Mending pakai cara goblok gitu kalau gua sih. Next dari berkreasi tanpa batas. Bang, saya kena iklan kecap. Waduh, iklan kecap apa nih? Kecap nomor 1 ya. Iklan kecap lagi dari mentor sebelah. Tadi malam katanya pasang posisi long BTC. Wajib. Waduh, wajib ya. Gila, udah kayak kepala sekolah aja bilangnya wajib ya. Wajib menuju 160. Waduh, ya wajibnya juga nggak main-main lagi. Harus ke 160.000. Nyatanya terjun rungkat.
Coba penasaran ya. Ini kemarin di sini ya. Titik tertingginya deh kita lihat ya. Titik tertingginya BTC ya. Week tertinggi kemarin di sini. Disuruh ke 160.000. Disuruh ngelong sampai ke 160.000. Berarti dia berharap dalam sehari ngepump 38%. Gua tanya, candle mana BTC yang sehari 38% di tahun ini, di cycle ini? Gue udah nggak tahu kapan terakhir kali BTC sehari bisa begini. Ya 38%. Ya itu gilanya. Aduh ya. Luar biasa. Ya, baik lagi ya. Balik lagi ini suruh ngelong lagi ya. Suruh ngelong dan wajib katanya. Ya itulah konyolnya dukun kan. Kalau kita kasih lihat visualisasinya terlihat konyol kan begitu. Tapi ya masih banyak yang kadang-kadang kena gitu ya. Ini juga lu kena kan. Aduh kok bisa. Ini masanya ngomong wajib loh. Wajib gitu. Kayak kepala sekolah. Besok wajib ya pakai pakai topi upacara, wajib, tidak boleh tidak begitu. Aduh, konyol sekali ya dukun-dukun tuh ya. Sip, dari ini baca apa nih? Raibi, ya itulah ya, Raibi.com ya. Ngikutin TCI alhamdulillah tenang. Ibarat lu naik gunung ketemu hutan binatang bener ya, ketemu hutan binatang buas tapi lu didampingi penunjuk jalan yang mahir dan berpengalaman. Salam bertuai. You're welcome ya. Ya bener sih, boleh juga ya dibilang kayak pendamping. Nah kalau pendamping kan lu udah tahu gitu misalkan, ya jangan lewat sini nih, kenapa? Di sini ada singa ya. Tahu dari mana? Oh itu teman saya 10 tahun lalu mati di situ gitu kan. Ya jadi ya sebenarnya boleh lah ya dibilang kayak pendamping karena udah tahu pitfallsnya di mana aja, orang sering jatuh di mana begitu. Jangan lewat sini, kenapa? Ada lumpur hisap. Jangan lewat sini ya, ada babi hutan gitu dan lain-lain. Kenapa bisa tahu? Ya karena udah pernah ngerasain dulu gitu. Jadi ya bener lah ya, kayak ketemu guide di di gunung gitu. Ya, semoga membantu lah ya. Semoga membantu dan ya tinggal dari elunya mau konsisten nggak. Kalau konsisten ya ujungnya profit. Udah berapa banyak orang yang membuktikan kok konsisten dengan cara simpelnya TCI bisa profit. Dan bukan cuma bisa profit tapi signifikan profitnya begitu. Tapi ya baik lagi di sini sih akan gue nggak jualan apa-apa, jadi gue nggak mau menjanjikan apa-apa juga begitu. Wah bisa sampai seberapa? Ya bisa gede tapi nggak tahu berapa begitu ya. Sip. Next. Oh beres. Oke, itu kurang lebih untuk komen pada hari ini. Selanjutnya kita masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Margex. Dan Margex ini adalah suatu platform yang fokusnya lebih ke trading derivatives atau trading futures. Ya, walaupun bisa juga spot ya. Untuk spotnya sih mereka ada, tapi mainly yang ini aja lah, yang besar-besar seperti Bitcoin, Ethereum, dan juga ada Chainlink plus Tron ya. Nah, selain itu juga ada beberapa stablecoin seperti DAI, USDC, dan seterusnya. Ya, jadi sekali lagi fokusnya lebih ke trading futures atau derivatives ya. Nah, jadi lebih cocok untuk lo yang intermediate sampai ke advance. Apa saja keuntungannya? Yang pertama adalah mengenai liquidity mereka. Ya, jadi untuk liquidity-nya bagus dan cenderung instant untuk semua transaksinya gitu ya. Dan selain itu juga di sini kita ada copy trade. Ya, untuk copy trade ini sendiri ada berbagai macam jenis, mulai dari resiko yang lebih tinggi, yang lebih rendah, dan seterusnya. Kita bisa pilih mulai dari equity strateginya berapa, lalu juga traders equity-nya berapa, lalu juga collateralnya, misalnya kita lebih pengen pakai USDC, USDT, dan seterusnya. Ya. Plus juga kita bisa lihat mungkin dari berapa banyak followersnya. Ya. Nah, selain itu juga ya di Margex ini yang unik juga adalah mereka itu secara trading fee cukup rendah. Jadi buat lo yang mungkin ngerasa, aduh fee-nya mahal nih di tempat-tempat lain. Nah, boleh pertimbangkan juga di Margex ya. Dan ya sekali lagi fokus mereka itu lebih di best liquidity in the market gitu. Jadi buat lo yang sudah punya SOP trading futures ya, sudah bisa jaga resikonya, boleh pertimbangkan untuk trade di Margex. Dan buat lo yang mungkin ngerasa gue pengen misalkan earning juga bisa ya, lo bisa earning di sini, dimana lo bisa mendapatkan yield yang lumayan nih seperti Binance USD, walaupun sekarang udah jarang ya BUSD ya. Lalu Ethereum bisa dapat APY sampai 7%, lalu USDC bisa sampai 7%, Tether sampai 7%, dan banyak lagi.
Nah, mungkin yang cukup unik di sini nih, Bitcoin bisa sampai 6%. Biasanya untuk Bitcoin nggak terlalu besar APY-nya. Nah, di Margex cukup besar, begitu. Dan kita bisa di sini duration-nya rata-rata fleksibel. Jadi buat lo yang tertarik bisa dari berbagai macam angle, trading futures bisa, spot bisa tapi cukup terbatas, dan juga earning-nya terutama untuk kayak BTC ini cukup menarik. Itu BTC Ethereum ya 7% APY cukup menarik gitu ya. Di buat lo yang tertarik untuk coba silahkan boleh pertimbangkan untuk menggunakan link reflektor di bawah dan mulai trade di Margex. Dan kita masuk ke XRP. Untuk XRP kemarin kan posisi shortnya sudah kejemput nih ya. Retest 1, retest 2 di tanggal 30 Juli kebuka posisi short. Ya nunggu sehari lebih sedikit, profit 6,24% ya. Nah sekarang kita sudah dapat retest pertama ya. Jadi untuk hari ini, lo boleh pertimbangkan untuk limit posisi long di angka 2,9416. Nah, apabila terjadi retest kedua, ini hari ini nyaris ya, tapi belum ya. Kalau terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di angka 3,140 ya. Ya udah, gitu aja setupnya, very easy ya. Tinggal kita lihat apakah dia akan mantul atau tidak ya. Nah, untuk posisi spotnya ada di angka 2,941, 2,76, dan di MA50 ya. Itu kurang lebih untuk setup di XRP. Next kita masuk ke BNB. Untuk BNB kemarin kan jebol nih MA20 ya, si MA20 jebol. Hari ini retest pertama di MA20 sebagai resisten. Kita lihat besok. Kalau besok daily close dari BNB itu masih di bawah dari MA20, nah kita ada potensi untuk bisa setup posisi short, retest kedua, dan kebuka posisi shortnya ya. Nah ya itu kita lihat besok aja deh target TP dan lain-lainnya. Lebih baik kan waktu udah ada setupnya. Sekarang kan belum nih, masih running ya. Dan ya reminder juga ya. Ini kalau candle masih running, masih jalan, itu nggak bisa dianalisa. Kita analisanya nanti besok saat sudah close. Nih kayak gini nih. Nah ini bisa dianalisa. Tapi kalau masih running begini, sekarang lo ngelihatnya begini, merah, taunya besok hijau. Nah bingung lagi kan. Ya, jadi sekali lagi kita menganalisa candle yang sudah close. Begitu ya. Sip. Langsung aja kita masuk ke spotnya. Untuk spot kita bisa di sini ya nggak ada struktur. Ya yang paling dekat di MA20. Di angka sekarang tuh di 760 di 698 ya di sini nih. Lalu juga di angka 697 dan di 673. Itu kurang lebih untuk setup di BNB. Next kita masuk ke hype. Untuk hype kemarin dia ke-reject oleh MA50 ya, ke-reject oleh MA50 dan daily close signifikan di bawah dari struktur maupun lower band ya. Ya kemarin sudah terjadi retest pertama di angka 36,85. Ya hari ini kita bisa limit posisi long. Apabila terjadi retest kedua, otomatis kebuka posisi longnya. Dan target TP-nya boleh pertimbangkan ya di angka 40,35 buat yang lebih agresif. Mau yang lebih konservatif mungkin bisa di sini nih ya. Di angka 38,52 yang sekarang sepertinya mulai beraksi sebagai resisten ya. Ya intinya itu bisa juga jadi satu target TP kita ya. Ini lebih konservatif, ini lebih agresif. Untuk posisi spot ada di angka 36,85, lalu juga ada di angka 35,682 ya. Itu kurang lebih untuk setup di DCWT sesi kedua ini. Sebelum kita tutup seperti biasa gue akan disclaimer dulu ya. Ini semua bukanlah financial advice, ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Dan ya selain dari itu juga ya mungkin reminder aja ya, reminder 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Ya, reminder untuk over leverage itu bukan cuma sekedar futures ya. Kalau lu kebanyakan pegang alts di masa-masa yang masih rambu-rambu merah atau kuning alias masih the Fed itu masih hawkish, ya itu lu berlebihan resiko. Nah, itu masuk ke dalam kategori over leverage juga. Begitu. Jadi, hati-hati. Spot pun bisa over leverage, begitu, ya. Dan yang terakhir, salam tabur tuai. Ingat, apa yang lo tabur kan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe,
click the bell icon, and see you on the next video.